Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di LMG Communication Channel. Kita akan membahas tentang reputation. Tuh, ada di belakang saya. Reputation. Oke. Nah, ini penting untuk sebuah perusahaan. Penting sekali untuk memperhatikan reputasi dari perusahaan. Saya akan berbagi terkait kajian ini dan satu statement yang udah beken banget ya. Saya akan share pendapat dari Warren Buffett. Wah, ini orang yang sangat kaya di Amerika ya. Umurnya kalau nggak salah udah 90 tahun. Luar biasa. Sangat kaya dan mengapa dia penting? Karena statement-statementnya atau perjalanan rekam jejaknya sangat menginspirasi untuk masyarakat. Menurut dia, hasil dari pengalaman yang sangat panjang, butuh 20 tahun untuk bangun reputasi. Tetapi bisa 5 menit aja tuh buat ngerusaknya, buat memporak-porandakannya, melululantakannya gitu ya. Jadi karena kita tahu itu, kita harus memikirkan dengan cara yang berbeda. Kreatif sekali Warren Buffett ya. So, saya akan mengajak untuk melihat ada 10 perusahaan yang memiliki reputasi sangat baik di dunia. Nah, ini dia misalnya ya. Saya tidak akan mengelaborasi satu persatu, saya cuma ingin mengatakan bahwa ada tuh lembaga pemeringkat yang melakukan kategorisasi atau berapa besarnya reputasi dari perusahaan-perusahaan, dan pasti ada hitung-hitungannya. Kita akan elaborasi pada pertemuan hari ini. Atau misalnya di Indonesia ini ada dari Quintilesi. Nah, ini dia ya. Ranking based on RX plus UTC sales ya. Ini dilihat dari sales penjualannya. Ada 15 perusahaan farmasi yang top di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya masih banyak lagi yang di dalam buku kami, buku komunikasi korporat yang kami tulis bersama, Pak Edi Kurnia dan saya tulis bersama. Kami mengelaborasi sejumlah perusahaan yang menggunakan pengukuran atau organisasi-organisasi lembaga-lembaga pemeringkat yang melakukan klasifikasi dari pengukuran reputasi gitu ya. Ada banyak cara bisa dilihat di sana. Nah, reputation, the heartbeat of a company. Ini menarik sekali untuk kita lihat ya. Bagaimana membangun persepsi orang lain atau persepsi dari publik tentang perusahaan kita. Ini perlu upaya sungguh-sungguh gitu ya. Persepsi ini bisa positif, bisa juga negatif, tergantung dari pengalaman dari individu tersebut dalam berinteraksi dengan perusahaan. Jadi nanti akan ada cara ngukur-ngukurnya bagaimana persepsi dikuantifikasi gitu ya, atau reputasi dikuantifikasi. Reputasi secara umum adalah opini atau evaluasi sosial dari suatu kelompok masyarakat terhadap seseorang atau terhadap perusahaan. Nah, ya ini definisi ini bisa bermacam-macam. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Reputasi ada yang mengatakan nanti adalah perwujudan kolektif dan akumulatif dari aksi-aksi dan hasil perusahaan di masa lalu. Yang ini merupakan cerminan kemampuan dari perusahaan menghasilkan luaran yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Jadi bagaimana reputasi itu dibuat? Itu adalah hasil dari kumpulan akumulasi dari tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Nanti dilihat dari apakah dari kegiatan produknya atau jasanya,
kualitasnya dan lain sebagainya, atau bagaimana finansialnya, bagaimana kepemimpinannya dan lain sebagainya. Kemudian informasi publik mengenai seberapa besar kepercayaan mereka pada suatu perusahaan. Jadi, reputasi suatu perusahaan itu juga bisa dilihat sebagai informasi publik seberapa besar kepercayaan mereka terhadap suatu perusahaan. Kita bandingin antara reputasi dengan citra dan perusahaan. Reputasi itu merupakan tindakan dan perilaku korporasi yang menghasilkan kepercayaan yang dialami oleh berbagai pemangku kepentingan. Dan ini penting bagi perusahaan karena ini sebagai cadangan kebaikan pada saat-saat krisis. Jadi pada saat nantinya ada krisis, perusahaan mengandalkan kalau dia punya rekam jejak reputasi yang bagus, ini akan jauh memudahkan untuk perusahaan tersebut bisa keluar dari krisis atau juga bisa memiliki modal untuk dia masih mempertahankan kepercayaan dari publik, begitu. Sementara citra adalah keyakinan dan evaluasi personal tentang suatu perusahaan terkait langsung kepada perusahaan, tidak kepada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi citra positif, reputasi perusahaan akan meningkat kalau citranya positif. Tapi reputasi berkembang jauh lebih lambat dibandingkan citra. Jadi reputasi, bahkan ada yang kasih rumus sederhana adalah reputasi sama dengan citra tambah citra tambah citra tambah citra tambah citra. Jadi serangkaian upaya-upaya yang dibentuk oleh perusahaan secara konsisten, secara terus-menerus yang akan terlihat sebagai rekam jejak dari kinerja perusahaan. Sementara merek ini yang membedakan antara kita dengan pesaing. Kemudian terkait dengan pemasaran perusahaan bisa juga termasuk dengan periklanan, publisitas, logo-logo, lambang-lambang perusahaan dan lain sebagainya. Ini juga penting. Ada rumus yang melihat bahwa salah satu yang dimanfaatkan juga terkait dengan reputasi diantaranya juga adalah brand dan lain sebagainya. Tapi tidak hanya itu, tidak hanya itu. Reputasi adalah serangkaian upaya sungguh-sungguh dan panjang. Reputasi perusahaan tidak dapat diperkuat hanya dengan mengubah nama. Ya, konsep ini jauh lebih luas karena mencakup berbagai elemen-elemen lainnya. Ya, kita bisa sebut sebagai model emosi, emotional capital. Karena di dalam rumus, kalau merujuk kepada pandangannya von Braun, ini ada modal emosi yang terasa di dalam membangun reputasi dari perusahaan. Sebagai modal, maka rentan terhadap resiko. Jadi terkait dengan brand atau juga merek, ya, ini penting juga untuk dijaga sehingga akan menjadi modal dalam membangun reputasi. Kepercayaan publik juga terasa dari brand, dari merek suatu perusahaan. Bagaimana membangun reputasi korporat? Wah, banyak sekali caranya. Ada sejumlah rumus yang akan kita elaborasi pada kesempatan ini. Minimal ada dari von Braun dulu, ya. Von Braun menjelaskan ada 6, ya. 6 ini kategorisasinya diklasifikasikan menjadi 6, tetapi ini terdiri dari 20 unsur, ya. 6 ini adalah emotional appeal, ya. Bagaimana perasaan positif terhadap produk atau jasa. Bagaimana kinerja dari produk dan jasa. Bagaimana suasana kerja dari perusahaan. Bagaimana kinerja finansial dari perusahaan. Bagaimana keterampilan atau kepemimpinan dari manajemen, dari pimpinan perusahaan, visinya seperti apa, dan juga social responsibility. Saya ajak untuk melihat lebih dalam terkait dengan gagasannya von Braun tadi, ya. Jadi
untuk mengukur reputasi dari perusahaan, kita bisa menggunakan ide dari von Braun yang dia menggunakan terdiri dari 20 atribut sebenarnya dalam 6 tadi yang kita sudah lihat. Nah, balik lagi ya, saya ulangi. Dimensi pertama tadi adalah bagaimana emotional appeal, ya. Respon atau perasaan yang baik, perasaan kita terhadap atau good feeling terhadap perusahaan. Atau kita ngerasa aku kagum nih sama perusahaan ini, keren deh, bagus deh perusahaan ini. Saya hormat, saya respect, saya percaya pada perusahaan ini. Kemudian unsur yang kedua adalah produk. Gimana produknya? Yaitu penilaian kita pada kualitas dari produk tersebut atau karena dia punya nilai tambah yang ditawarkan. Oh, produknya bagus nih, saya suka sama produknya. Kemudian kalau tadi dimensi yang pertama dan dimensi kedua itu kita melihat tentang produknya yang dihasilkan. Nah, sekarang dimensi ketiga kita bisa ngelihat tadi ada kepemimpinannya ya, ada 6 diantaranya ada pemimpin tadi ya. Pemimpin yaitu yang kalau pemimpinnya punya kualitas yang mumpuni serta mampu menangkap peluang-peluang pasar, punya visi, mampu menampilkan diri dengan baik di masyarakat, menghasilkan trust, orang akan melihat ini perusahaan bagus. Karenanya banyak perusahaan-perusahaan menampilkan pimpinan dikedepankan gitu ya. Ditampilkan kepada masyarakat, diberi kesempatan atau diatur sedemikian rupa untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat sehingga orang mengenal gagasan-gagasan dari pemimpin tersebut. Kemudian dimensi yang keempat adalah lingkungan kerja. Ternyata lingkungan kerja itu memengaruhi persepsi orang terhadap reputasi dari perusahaan. Orang mau bekerja di sana, orang tertarik di sana. Perusahaan yang dikelola dengan baik itu akan mendapatkan pandangan publik yang punya rasa suka, yang nyaman. Ini tempat bekerja yang nyaman, dianggap punya karyawan yang kompeten. Karena orang-orang, kalau perusahaannya bagus, orang-orang yang bagus akan berbondong-bondong untuk menjadi anggota di dalam perusahaan tersebut. Kemudian dimensi yang kelima, saya elaborasi kembali, adalah kinerja finansial. Ini penting sekali, financial performance. Ini adalah ngomongin tentang profitabilitas, ya. Kemudian juga tempat investasi. Orang mau invest nggak di tempat tersebut? Bagaimana resikonya? Kemudian prospek pertumbuhannya bagus enggak? Cerah enggak? Bisa enggak menghadapi persaing dan lain sebagainya. Kemudian keenam adalah dimensi CSR, yaitu kita mau tahu apakah perusahaan punya tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu bisa kelihatan dari internal dan eksternal. Kita akan elaborasi pada pertemuan-pertemuan lainnya, tapi kita mau tahu secara internal dan eksternal perusahaan yang punya tanggung jawab sosial itu akan berbeda sekali. Jadi, teman-teman semua, saya akan lanjutkan untuk melihat pada gagasan berikutnya. Tadi adalah dari von Braun. Sekarang kita lihat bagaimana mengukur reputasi dari Karakos. Karakos pada tahun 2008 menggunakan dimensi-dimensi yang nggak terlalu jauh beda dari von Braun. Dia melihat pertama kualitas produk, kemudian kualitas manajemen, nggak jauh beda sama von Braun, kinerja finansial, lingkungan kerja, CSR, tanggung jawab sosial individu, daya tarik emosional, kemudian juga ada tambahannya yang berbeda dengan von Braun adalah adanya etika perusahaan. Dia melihat terkait dengan dimensi-dimensi itu. Kualitas produk misalnya. Kesan kualitas yang diterima konsumen dengan membandingkan harapan dari konsumen terhadap pelayanan yang diterima dengan pelayanan aktual yang diterima konsumen setelah pembelian. Itu juga diperhatikan. Gimana produknya, gimana kualitasnya, bagus apa enggak, dan lain sebagainya. Kemudian kualitas manajemen.
Keunggulan bersaing itu dilihat dari reputasinya yang baik, tergantung bagaimana manajemennya itu dikelola oleh perusahaan. Finansial misalnya, kinerja operasional dari perusahaan. Bagi investor ini penting sekali. Dia akan menilai apakah perlu mempertahankan investasinya atau cari investasi lain. Untuk informasi bagi investor, konsumen, dan masyarakat bahwa perusahaan ini punya reputasi yang baik. Karenanya perusahaan menggunakan berbagai cara untuk menampilkan dirinya secara finansial bahwa dia adalah tempat yang layak untuk investasi. Kemudian lainnya adalah lingkungan kerja. Seperti yang tadi juga sama dari Fombrum, lingkungan kerja itu berpengaruh langsung pada karyawan yang melaksanakan proses produksi tersebut, begitu ya. Dia akan menjadi tertarik untuk meningkatkan kinerjanya. Kalau perusahaan dengan lingkungan kerja yang buruk akan menurunkan motivasi kerja dari karyawan. Jadi yang baik akan jadi optimal, akan jadi sehat, akan jadi nyaman, akan jadi aman. Lingkungan kerja yang buruk akan menurunkan kredibilitas atau menurunkan semangat kerja juga. CSR, komitmen perusahaan ini tentang bertanggung jawab etis dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi, sementara untuk meningkatkan kualitas hidup di masa di tempat kerja dan keluarganya pada khususnya, juga pada komunitas yang ada di sekitarnya. Jadi tanggung jawab sosial ini balik lagi tadi bisa internal, bisa eksternal. Itu juga yang dilihat oleh Krakos. Kemudian daya tarik emosi. Daya tarik emosi ini berkaitan dengan bagaimana kebutuhan psikologis konsumen untuk membeli suatu produk. Banyak konsumen termotivasi untuk mengambil keputusan membeli karena dia punya perasaan yang positif terhadap perusahaan. Ini juga sama seperti yang dielaborasi oleh Krakos. Jadi, teman-teman sekalian, saya ingin mengajak juga untuk melihat bahwa ternyata dampak dari perusahaan yang memiliki reputasi baik itu sangat tinggi. Saya ingin ajak untuk melihat di sini, ya. Baik, implikasi dari perusahaan yang punya reputasi yang baik adalah konsumen jadi mau beli produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Kemudian juga pemasok mau bisnis sama perusahaan tersebut. Dan ini menjadi peluang untuk perusahaan memiliki kualitas produk yang baik karena pemasoknya juga bagus-bagus. Kemudian juga calon karyawan ingin kerja di perusahaan tersebut. Kinerja inovatif untuk menciptakan nilai makin berkembang. Implikasi dari reputasi yang positif adalah media atau LSM memandang positif pada korporasi dan ini meningkatkan nilai. Kemudian juga regulator atau lembaga pemeringkat seperti yang tadi saya tampilkan di depan. Misalnya ada siapa perusahaan yang paling memiliki reputasi bagus, perusahaan yang reputasi di dunia, di nasional dan lain sebagainya. Dan ini ternyata bagaimana perusahaan pemeringkat atau lembaga pemeringkat itu melakukan evaluasi dilihat dari unsur-unsur yang tadi sudah dielaborasi. Kemudian implikasi pada penurunan biaya-biaya keuangan. Kalau misalnya perusahaan reputasinya buruk, ini akan sangat mungkin harus berhubungan dengan legal. Shareholder atau calon shareholder, ya pemegang saham atau calon pemegang saham, jadi mau punya investasi jangka panjang karena dia merasa percaya dan yakin atas kinerja dari perusahaan tersebut. Dan ini yang tadi juga kita sudah elaborasi. Ketika krisis, reputasi yang baik mengurangi potensi lebih buruk menghilangnya kepercayaan dari shareholder. Dan ini sangat diperlukan. Dampak lain kalau reputasinya nggak bagus. Karyawan kunci, bye-bye.
pemasok kunci pergi, dan ini pada perusahaan bagus, pada perusahaan besar, pada perusahaan yang butuh kepastian akan pemasok, ini kalang kabut. Kemudian kenaikan biaya karena tindakan-tindakan terkait regulasi, kerugian keuangan karena keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga pemeringkat ya. Misalnya reputasinya buruk misalnya. Oh, apa investor akan berbondong-bondong untuk mencari kepada perusahaan yang reputasinya bagus. Kerugian keuangan karena harus berhubungan sama hukum misalnya begitu. Jadi banyak sekali dampaknya. Oh, risiko real juga ada dan risiko psikologis juga ada ya. Pegawai jadi nggak seneng kerja di sini seperti yang tadi ya, pemasok kunci, karyawan kunci dan lain sebagainya. Oke, teman-teman semua, semoga diskusi sekilas tentang reputasi ini mencerahkan. Kita akan elaborasi pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.